Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian Ishak. Kali ini kita akan melanjutkan seri database dengan Visual Studio 2008, yaitu masuk ke transaksi penjualan. Yang kemarin kita sudah membahas persiapan, pembuatan form barang, form customer, dan form supplier. Jadi tiga form utama kita ini ya, table utama kita ini, data utama kita ini sudah sedia. Jadi kita sekarang tinggal masuk transaksi penjualan. Di mana transaksi penjualan berarti adalah barang yang dijual ke customer. Sehingga kita membutuhkan dua tabel di sini ya, yaitu tabel barang dengan tabel customer. Dua ini nanti kita akan ambil datanya, kemudian kita masukkan ke tabel baru yaitu tabel data penjualan. Baik, kalau gitu kita langsung saja membuat tabel data penjualan dulu ya. Jadi ini field-fieldnya dengan tipe-tipenya, kalian bisa ketikkan. Oke, kalian sediakan saja di tabel kalian ya. Tabel kalian buat tabel data penjualan ini di database ya. Ini saya sudah ada database saya jualan DB, database kita ya ini. Nah, kemudian ada tabel barang, customer, supplier. Jadi kita tinggal tambahkan satu buah tabel yang namanya tabel jualan. Kok tabel jualannya? Tabel data penjualan. Atau kalau kalian mau namanya tabelnya tabel penjualan saja pun boleh, silakan. Oke, kita langsung buat di sini ya. Oke, baik, di sini sudah kita buatkan sintaks untuk membuat tabel data penjualan. Enter. Dan satu tabel kita sudah ada ya, tabel data penjualan. Jadi kita lihat di sini data penjualan. Nah, mungkin kalau di modul tadi ya lihatnya INT untuk jumlah dengan total itu beda, tapi kita di sini samakan aja, bawa defaultnya saja 11. Dan tanggal jual kita akan ngambil date-nya nanti ya. Oke, nomor faktur sudah nih, nomor faktur untuk data penjualan. Kode barang, kode customer ini kita masukkan juga di sini sebagai unique field yang nanti akan kita hubungkan ke tabel barang dengan tabel customer. Dan kalau bisa fieldnya sama ini ya, karena field kode barang dengan field kode cost adalah primary key dari tabel barang dan tabel customer, itu harus sama. Kemudian untuk jumlah dan total nanti kita proses di visualnya. Oke, baik, kalau gitu kita langsung membuat form form data penjualannya. Jadi sini saya akan menambahkan satu buah form penjualan. Saya rasa semua kalian sudah tahu, kita skip saja ya. Baik, di sini sudah ada form penjualan kita ya. Dan nambah satu buah form, bisa kalian lihat di sini. Ini untuk desainnya kalian bisa lihat di modul. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada nomornya masing-masing. Jadi ini form penjualan, ada nomor faktur, kode barang, nama barang, harga. Dan di sini kita kayak kemarin ya di form supplier ya. Kita pakai button untuk memanggil tabel yang lain, isi dari tabel data yang lain. Jadi nanti akan buat lebih besar ya form kita. Jadi ada 12, 13, 14, 15 tambah tombol 5 jadi 20 objek yang akan kita tambahkan ke form kita. Ya, kalau ditambah 20 tambah 10 yang label ya jadi berapa ya? 30 objek ya. Oke. Jadi nomor sudah saya berikan karena untuk menyamakan nama. Nah, ini ya. Tipenya apa, toolboxnya, dan namanya atau name dari masing-masing objek itu apa. Oke, jadi di sini ada baru untuk tanggal, kita pakai date time picker. Ya, nanti cari aja di toolbox kalian. Dan namanya tetap txt tanggal biar mempermudah. Oke, kemudian ada list view, ada 3 ya untuk barang, customer, penjualan. Nanti barang dan customer, button barang dan button customer, sama gunanya seperti yang kemarin ya. Di form supplier, button barang untuk memanggil data dari tabel barang ke list view barang kita. Oke, jadi di sini kita akan memulai untuk membuat codingan dari form penjualan. Untuk coding kita bisa contoh aja deh, daripada ribet. Nah, untuk coding di sini ada tambahan data ya, data 2. Ini nanti digunakan untuk mengambil data karena kita memakai tabel barang dan tabel customer lagi. Jadi kita coba cek dulu di connection kita. Nah, connection.vb kita berarti di sini yang kurang adalah data 2. Oke, kita cek lagi. Data 2 con MySQL comment. Komennya juga ada 2 ya. Ini perhatikan comment 2. Nah, nanti kita coba digunakan di bagian mana itu. Oke, kemudian comment 2 MySQL read public read as MySQL data reader. Con MySQL connection data con state connection state close
Open connection string data open. Gagal hubung server, tutup koneksi. Oke, jadi ada dua yang nambah ya, komen 2 dengan data 2. Oke, jadi itu guna nanti kita lihat di coding. Karena ini sudah, saya tutup saja. Baik, kita lanjut ke mana dulu ya? Ke form load dulu kita ya, ke form load. Kita untuk menampilkan data kita semua di list view kita nanti. Jadi ada tampil data, bersih, atur input, atur tombol. Nah, ini bisa copy paste aja sih dari yang kemarin ya, dari form supplier aja. Form supplier kita ini, nah ini. Nah, bisa kita buat seperti ini juga. Di sini tidak ada pencarian ya. Oke, nah kalau kalian mau nambah pencarian nggak masalah, nanti itu kita atur saja nanti. Kita copy dulu ke form penjualan. Ini error ya. Iya, kita jangan coding dulu ya, kita desain dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke desain. Jadi nanti ada label sebanyak 20, kita copy sajalah. Ya, kita copy sajalah desain dari sini. Tinggal kita atur saja. Oke, untuk masalah desain, saya yakin kalian semua sudah bisa. Kita langsung skip saja. Baik teman-teman, di sini sudah selesai ya saya mendesain. Jadi kalian bisa ikutin desainnya, bisa kalian desain sendiri menurut kalian. Silakan bebas ya. Oke, jadi di sini sudah selesai desain. Jadi ada nomor faktur, ada kode barang, nama, harga stok yang nanti ini akan diambil dari list view barang. List view barang ini kita ambil dari tabel barang ya. Kemudian ada kode customer, nama customer, ini diambil dari tabel customer di list view customer ini. Lihat name-nya juga sudah saya ganti ya. Lihat name-nya. Oke, kemudian tanggal nanti untuk tanggal belinya kapan, kemudian jumlah, kita buatkan jumlah belinya berapa, dan total yaitu jumlah kali harga. Gitu, oke. Jumlah dikali harga, maka itu total belanjanya. Gitu. Oke, kalau begitu tombol di sini 5, kita nggak pakai edit ya. Jadi kalau memang salah, ya dihapus saja datanya. Gitu, dihapus saja datanya kalau salah, nggak perlu edit. Baik, di sini juga untuk list view penjualan sudah saya edit beberapa, ada nomor faktur, kode barangnya, nama barangnya, harganya, kemudian jumlah, total, kode customer, nama customer. Sebenarnya di sini sudah ada salah ya. Saya kayaknya udah saya nah ini dia sudah saya edit di sini ya. Jadi jumlah total tanggal itu di belakang. Di sini belum masuk ya. Oke, biarkan saja dulu. Oke, kita lihat di sini visible-nya sudah wajib ya. Windows state normal. Ini beda. Salah ya tadi ya. Ini namanya penjualan. Jadi di sini untuk apanya ya? Full row select, grid lines, true, view-nya details. Oke, sudah. Ini biarkan saja deh dulu. Oke, kita coba jalankan ya. Yang pertama kita cek dulu di project properties kita, startup form kita, yaitu form penjualan, dan kita coba jalankan sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini sudah ada ya desain kita. Nah, ini kosong karena tadi list view kita ya. Nah, ini belum ada kita coding. Ini list view kita. Jadi nanti ini kita matikan. Enable-nya kita false-kan juga ini. Untuk harga, stok, customer, nama customer ini kita false-kan. Oke, baik, kalau gitu kita langsung ke bagian coding saja. Untuk false ini saya rasa kalian sudah bisa ya. Kita lanjut aja. Untuk ini nanti kalian edit sendiri lah. Itu susunannya gimana yang lebih baik. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Yang pertama pasti button new atau form load duluan ya. Oke, kita langsung saja ke form load. Oke teman-teman, nih ada sedikit ya, kalau kalian mau rubah posisi ini tidak hanya pakai tanda panah, kalian ubah di sini ya, display index, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai display index ini kalian ganti ya.
Berarti untuk di sini adalah kode customer itu harusnya 3 ya. Nah, oke, lihat berubah, berarti di sini 4. Oke, harga, jumlah, total, tanggal. Untuk harga di atas ya, di 3 deh harga ini. Nah, ini harga, kode, nama, jumlah, total, tanggal ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk merubah posisinya, tidak naik turun tapi di display index. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke form load-nya. Kita cek. Ini form load. Baik, kita langsung ke codingnya saja, kita contek. Apa yang harus dilakukan? Tadi ini sudah. Nah, form load-nya seperti biasa ya, tampil data, bersihkan semua, atur input, atur tombol. Oke, atur input jadi cuma 2 ya. Harusnya 3 ini. Nah, atur input nanti 3 ya. Kita matikan semua. Matikan nomor faktur, kemudian total dan jumlah. Jadi ada 3. Nanti kita edit. Baik, ini kita lanjutkan. Tadi ada stok, harga, stok enable-nya kita false kan. Kode customer juga, nama customer juga. Oke, jadi ya teman-teman, sedikit lagi sebelum ke coding. Biasa kan kalau kita klik new, nomor faktur sini kita buat titik set fokus ya. Kemudian kalau kita bisa juga menggunakan tab untuk ke form berikutnya, ke objek berikutnya. Itu bisa kalian atur posisi tabnya dari atas ke bawah, dari yang pertama sampai berikutnya itu mana-mana saja. Nah, ini bisa kalian atur di tab index. Jadi kalau yang nomor faktur pertama, tab indexnya harusnya 1 gitu. Oke, kalau mau di tab berikutnya dari nomor faktur ke kode barang, berarti kode barang harusnya tab indexnya 2 gitu ya. Kemudian tadi ke B ya harusnya ya, ke kode barang enggak. Ke B ya, B berarti 2 gitu. Kemudian ke C 3, dan ke mana nih, tanggal beli 4, jumlah 5, total 6 gitu. Baru save jika memang save 7. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tab index ini bisa kalian ubah khusus mengurutkan dari tab paling atas. Ketika kita pencet tab pada keyboard, nah dia arah kemana, itu bisa kita atur pada tab index. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke form load. Oke, seperti biasa ada itu tadi ya. Nah, ini kita copy aja tadi ke di sini. Kita copy. Oke, kalau belum ada biarkan saja. Tampil barang, ini nanti kita atur saja. Tampil barang, stok, baru harga. Nah, ambil semua aja deh. Sini udah kita atur, ambil semua. Kemudian tampil customer juga seperti itu. Select bintang from customer, order by kode cust. Oke. Jadi form loadnya seperti itu. Ini tidak pakai lagi pencarian. Atur tombol berarti hanya 5 saja sekarang. Kemudian atur input cuma 3. Oke. Selesai, kita buat sini sub tampil data dulu. By file data s. Ayo s apa? String. Oke, by file data s string. Tahu dari s string nih, kita contek aja. Mana dia? Nah, itu. Oke. Nah, berarti selanjutnya kita buat subnya dulu semua. Sub tampil barang. Nah, itu nanti aja deh. Sub atur tombol. Kemudian sub atur input. Oke, jadi tampil data, tampil barang.
tampil customer. Oke, sini bisa kita lihat. Itu biarkan saja tampil sudah ya. Oh, belum, kita enter. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat, kita cek dulu. Kita atur tombol, atur input. Kemudian sini tampil data biasa, tampil barang, tampil bar dengan tampil barang. Ya biasa ya, tampil bar berarti setelah di double klik masuk ke kode nama barang itu ya. Itu di list view double klik. Nah, list view double klik panggil tampil barangnya. Jadi ada dua nanti, kita buat satu-satu dulu. Tampil barang, kemudian tampil customer ya. Kita buat seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah kita nyontek-nyontek di sini aja. Berarti sekarang kita atur. Saya rasa kalian sudah paham lah ya, mau gimana nanti yang memang fatal atau harus diganti saya akan buatkan. Jadi tampil data, tampil barang, tampil customer, ini semua pasti sudah kalian tahu. Form customer, form barang juga sudah kita buat, tinggal kalian ikutin. Oke, kita cek saja, kita skip saja ya. Baik teman-teman, di sini sudah selesai kita ya menulis codingnya. Jadi untuk di form load kita biasa tampil data. Jadi di sini ada hubungan data penjualan. Tabel data penjualan berhubungan dengan barang, tabel barang dan tabel customer. Jadi di sini bisa kalian lihat, kita ambil nomor faktur, kode barang, kemudian dari tabel barang kita ambil nama barang harga, kemudian di tabel data penjualan ada kode customer, dan di tabel customer kita ambil nama customer. Jadi ini yang A dari data penjualan, tabel data penjualan A. Untuk barang atau tabel barang itu B dan tabel customer C. Dan di sini kita hubungkan mereka, kode barang pada data penjualan dengan kode barang pada barang itu sama, dan kode customer pada tabel data penjualan dengan kode customer pada tabel customer itu sama. Oke. Nah, kita lanjut di sini kita tampilkan data tabel barang dan data tabel customer pada list view barang dan list view customer. Seperti biasa, atur input, atur tombol. Dan di sini bersih dan tampil data ini ya. Tampil data yang di atas tadi, select tadi yang relasi ya. Nah, ini ada nomor faktur, kode barang, customer, harga, bla bla bla. Kalian bisa baca sendiri. Dan tampil barang adalah untuk menampilkan dari tabel ke list view barang. Jadi di sini ya, tampil barang, tampil kas juga seperti itu. Oke. Nah, ini tampil kas. Oke, itu dia. Kemudian atur tombol, di sini hanya tombol new, save, cancel, delete dan button barang setelah button customer. Button edit tidak kita pakai ya button edit di sini ya. Dan di sini nomor faktur, jumlah dan tanggal. Untuk atur input kita matikan, mati hidupkan gitu ya. Dan sub bersih biasa semua dibersihkan. Kemudian button barang biasa memanggil list view barang. Jadi list view barang properties awal kita buat false visible-nya ya. Nah, kemudian button barang list view barang ketika di double klik kita ambil list view barang indeks pertamanya, indeks ke 0, simpan ke txt kode barang. Lalu call tampil barang 2. Tampil barang 2 adalah menampilkan dari list view ke text box ya. Kemudian list view barang kita false-kan lagi, visible-nya kita false-kan lagi, dan btn customer fokus. Jadi dia berikutnya ketika button barang sudah masuk, customernya siapa yang beli gitu. Kemudian di sini tampil barang kedua tadi ya, yang dipanggil double click, yang dipanggil oleh si list view barang. Nah, ini seperti biasa yang kayak kemarin, data sebenarnya select bintang from where kode barang sama dengan txt kode barang. Jadi pencarian data atau record pada tabel barang berdasarkan kode barangnya. Kode barang ini di txt kode barang sudah kita ambil di sini. Nah, gitu. Oke, berikutnya biasa comment, read, if read. Nah, kita panggil ya kode barang. Dari field kode barang kita masukkan ke txt kode barang. Gitu. Dan field nama barang kita masukkan ke txt nama barang. Harga fieldnya
ke txt harga dan field stock ke txt stock. Oke, kemudian button customer akan memanggil list view customer, visible-nya di true kan. Di awal juga list view customer kita false kan visible-nya. Kemudian list view customer double klik sama seperti button barang tadi ya. Txt kode customer ambil dari items yang pertama atau indeks ke 0 dari list view customer. Panggil tampil customer 2 sama seperti tadi. Level list view customer di false kan visible-nya dan txt jumlah titik fokus. Jadi langsung ke text box txt jumlah. Dan seperti yang di atas tadi, ini select bintang from customer, where kode customer, txt kode customer, bla bla bla, sama ya, dari field ke text box. Oke, kita langsung ke new biasa, atur input, tombol bersih, txt nomor fokus. Kemudian button cancel seperti biasa juga. List view barang, list view customer kita false kan, atur input, atur tombol kembalikan, bersih. Kemudian exit biasa, titik close. Nah, yang baru adalah di sini adalah txt jumlah. Kita pakai eventnya text change. Jadi ketika diganti, dirubah di txt jumlah ini, dirubah isiannya, gitu kan? Berapa jumlah belinya gitu. Nah, maka kita harus buat codingnya di sini. Jadi ketika kosong tidak ada apapun, belum diisi artinya, gitu ya. Atau pada saat dihapus kan kosong tuh ya. Maka kosongkan aja dulu semua gitu. Txt totalnya dikosongkan. Kemudian dicek lagi ketika txt jumlah diinputkan tapi lebih kecil atau sama dengan 0 gitu ya, maka kita keluarkan perintah atau keluarkan informasi masukkan jumlah lebih dari 0 gitu, di atas 0. Lalu txt jumlah kita hapus, txt total kita hapus. Kemudian dicek kembali file txt jumlah titik text. Pada saat txt jumlah diinput lebih besar dari txt stock, berarti misalnya dia minta 10, tapi kan stoknya sedikit cuma 5 misalnya, jumlahnya dia mau beli 10, stoknya cuma 5, itu kan nggak bisa ya. Nah, maka jumlah melebihi stok, kita buat seperti ini juga. Dan txt total kita kosongkan. Itu kenapa sih dia menghitung ya, dia menghitung di sini ya gitu. Nah, di sini bisa kita kosongkan juga sih, bisa kita hapus, nggak masalah. Karena selama masih ada error, masih kondisi ini yang terpenuhi, dia nggak akan menghitung di sini ya. Dia tidak akan menghitung. Jadi ketika semua tidak ada masalah, kondisi-kondisi tidak terpenuhi, maka dia langsung menjalankan si else ini. Jadi ini bisa kita hapus seperti ini. Bisa juga tidak. Oke, lanjut. Kemudian button save. Nah, di button save ini juga ada beberapa yang berbeda ya. Ini di atas sama txt nomor faktur kita cek, nggak boleh kosong. Fokuskan ke text box nomor faktur, data insert seperti biasa. Sesuaikan dengan field pada table data penjualan kita. Nomor faktur, kode barang, kode customer, jumlah total, dan nah txt tanggal karena kita pakai date time picker, kita buat di sini format txt tanggal, name-nya karena kita buat txt tanggal ya tadi ya. Kalau kalian mau buat DTP tanggal terserah. Titik value di sini kita rubah value-nya tahun duluan, bulan baru hari atau tanggal, mengikutin dari MySQL. Nah, kemudian habis data telah disimpan MySQL. Nah, di sini yang baru. Yang baru adalah di sini kita akan menghitung atau mengurangin. Karena kan tadi ada pembelian ya, penjualan, berarti pengurangan stok. Gitu ya, maka stok dikurang jumlah. Kita simpan ke variabel sisa. Dan di sini kita gunakan variabel baru tadi ya, yang di connection.vb di apa kita ya, modul koneksi kita. Kita update tabel barang, hanya stoknya saja kita set sisa. Karena stok tadi kita kurangi jumlah, gitu ya. Jumlah ini yang dibeli, stok ini yang ada. Jadi disimpan ke sisa. Nah, maka dimasukkan ke field stock. Seperti biasa, update menggunakan kondisi where kode barang bla 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 gitu. Oke, tinggal comment execute query, selesai. Dan di sini message box, ini jadi yang awalnya ya, ini tambahannya gitu. Oke, seperti biasa message box, tampil data, ini copy aja dari form load, tutup koneksi, bersih, atur tombol, atur input, tampil barang. Oke, tampil barang saya rasa bisa di atas ya, biar sama di sini.
Kenapa kita perlu panggil lagi? Kenapa kita perlu panggil lagi? Jadi terupdate dia ya. Jadi terupdate. Nah, karena kan di sini ada pengurangan stok kita. Pengurangan stok atau update tabel barang. Sehingga di sini juga kita panggil ulang dia. Atau reload lah gitu bilangnya ya. Oke, jadi itu tombol save dan biasa list view penjualan bisa kita double klik. TXT nomor faktur titik text, list view penjualan titik selected item titik text. Seperti biasa ya. Call tampil data penjualan, nih nama sub aja, nama kelas kita atur sendiri. Oke, subnya di sini. Oke, koneksi data kita ambil semua. N A nomor faktur sama dengan TXT nomor faktur. Kita ambil data yang sesuai ya. Gitu. Kita di sini where N nomor faktur sama dengan TXT nomor faktur. Oke, comment read ambil dari field ke text box kita. Fieldnya sudah kita atur mau ngambil dari mana-mana aja. Di sini ya. Kita ambil dari data penjualan, tabel barang, tabel customer. Oke. Kemudian lanjut, close. Nah, jadi tampil data penjualan adalah untuk menampilkan dari tabel ke text box. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang tombol delete. Untuk tombol delete seperti biasa, delete ya, menghapus, kita koneksi. Nah, ini sisanya kita akan tambahkan kembali ke tabel barang. Karena data nggak jadi jual ya berarti ya di sini. Di posisi sekarang kita ini, kalau data fakturnya dihapus, data penjualannya dihapus, satu record data penjualan dihapus, maka mengembalikan stok. Gitu ya. Akan mengembalikan stok. Karena ini laporan gitu ya. Oke, jadi sisa stok ditambah jumlah, maka data akan menghapus data penjualan sesuai dengan nomor faktur gitu ya. Dan di sini kita pakai data 2 untuk mengupdate barang, untuk mengupdate tabel barang dan membuat stoknya kembali seperti semula atau sesuai dengan variabel sisa ini di mana stok tambah jumlah. Oke ya, where kondisi lagi kode barang titik kode barang. Jadi kalau delete pakai update, delete dan update tuh pakai where ya, karena dia hanya satu record tertentu yang harus dihapus atau harus diperbaharui. Lalu kita di sini pakai try, sama aja pakai komen biasa aja, sama aja. Cuma di sini saya pakai try ya, biar ada pelajaran baru. Jadi try ini digunakan untuk menjalankan program, menjalankan coding, tapi ketika ada error kita bisa berikan di bawah sini gitu. Jadi seperti apa ya, if gitu ya. Nah, tapi di sini try cuma berhasil atau gagal. Nah, jadi info gagalnya lebih spesifik gitu kalau pakai try. Oke, jadi di sini kita komen, kita jalankan delete, kemudian kita jalankan data 2 yaitu update. Oke, seperti biasa kita pesan berhasil, message box, tutup koneksi. Kemudian di sini tampil data seperti biasa, bersih dan atur semua, tampil barang lagi. Oke, di sini kita atur saya di sini. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seperti itulah coding-coding yang ada di data penjualan. Baik, kita coba jalankan ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini sudah ada transaksi kita. Kita coba dulu di sini F001 kita hapus. Oke, di sini ada jumlahnya 3, stoknya 12. Gitu ya, stok yang sekarang. Nah, dia ngambil langsung dari tabel barang gitu, stok yang ada. Nah, kemudian jumlahnya 3, harganya 4.000, kita coba hapus. Data terhapus. Tadi stoknya 12 ya. Kalau tambah 3 berarti 15. Nah, ini garam tadi ya, 15. Kita coba beli ya. Ya, di sini kita balikan, di sini F003 misalnya, garam lagi atau gula lah, coba. Gula, customer-nya si Denny. Tanggalnya bisa kapan-kapan. Nah, jumlahnya kita masukkan misalnya ini tadi misalnya 15. Nah, jumlah melebihi stok gitu ya, nggak boleh, harus dihapus. Berarti misalnya 0. Nah, nggak boleh 0 juga gitu. Jadi harus pas. Kita anggap di sini kita beli 5. Jadi 16.000, 5 kali 12.000 ya. Kita save. Nah, di sini masuk.
Kita cek tadi stok kita ada 12 dikurang 5 jadi 7. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk transaksi penjualan. Untuk edit, silahkan kalian buat tombol edit gitu ya, berdasarkan tombol delete tadi sama logikanya. Jadi kalau edit dia mau gimana? Nambah stok kah? Nambah jumlah kah? Kalian yang pikirkan. Makanya ini saya tidak buat edit karena ya kalau memang batal ya sudah batal gitu. Paling yang mau diperbaiki adalah kode barangnya gitu ya, nama barang, nama customer. Berarti kalau kode barangnya salah, berarti nama barangnya, harga dan stok juga ikut gitu ya. Nah, gimana cara kalian mengatasinya seperti itu? Jika barangnya salah, stoknya berarti berubah gitu ya. Nah, maka itu tidak mungkin salah gitu. Karena pasti di awal sudah diproses semua. Oh, kode barangnya ini, namanya ini, harganya sekian, stoknya berapa gitu ya. Sisa stok kemarin berapa, kemudian dibeli berapa, pasti sudah akumulasi gitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja untuk transaksi penjualan form lanjutan kita ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang transaksi pembelian, yaitu menambah stok gitu ya. Menambah stok yaitu barang dengan supplier, hubungan antara barang dengan supplier. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika kalian merasa channel ini bermanfaat, dan juga beri dukungan kalian ke channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share tadi. Baik, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.